my channel. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 6, muatan IPA, Bahasa Indonesia, dan SBDP. Nah, anak-anak, perhatikan gambar berikut. Apa saja sih jenis ekosistem yang ditunjukkan pada gambar? Nah, tuliskan komponen biotik dan abiotiknya ya. Lalu, apa yang terjadi bila salah satu komponen pada ekosistem tersebut mengalami perubahan? Nah, kita akan membahas tentang perubahan ekosistem. Ini adalah teks non-fiksi tentang perubahan ekosistem. Perubahan yang terjadi pada ekosistem dapat berlangsung dengan cepat maupun lama, atau terjadi secara perlahan-lahan. Perubahan ekosistem yang berlangsung lama dapat terjadi pada daerah yang mengalami letusan gunung berapi. Setelah terjadi gunung meletus, daerah yang terkena menjadi gersang dan tandus. Semua jenis makhluk hidup di daerah tersebut mati. Setelah beberapa saat, tanah akan ditumbuhi oleh tumbuhan perintis, misalnya lumut dan kerak. Tumbuhan perintis adalah tumbuhan yang mengawali terbentuknya habitat tumbuhan lain. Tumbuhan perintis ini akan menghancurkan batuan dan menggemburkan tanah sehingga tanah dapat ditumbuhi rerumputan yang kekeringan. Setelah rumput tumbuh dengan subur, tanah akan makin gembur karena akar-akar rumput dapat menembus dan melapukkan tanah. Hal ini juga karena rumput yang mati akan mengundang datangnya dekomposer atau pengurai. Nah, untuk menguraikan sisa tumbuhan yang mati. Dengan semakin suburnya tanah, biji-biji semak yang terbawa dari daerah luar akan tumbuh sehingga proses pelapukan tanah akan semakin banyak. Kemudian, pohon-pohon akan mulai tumbuh dan mendesak semak dan rumput sehingga akhirnya tanah akan didominasi oleh pepohonan. Sejalan dengan perubahan jenis tumbuhan yang hidup, hewan-hewan yang menghuni daerah tersebut juga mengalami perubahan. Nah, ini adalah perubahan yang akan terjadi setelah gunung meletus, yaitu ada gulma tahunan. Jadi selama bertahun-tahun hanya akan ada gulma. Kemudian ada gulma dan rumput. Setelah adanya gulma, lalu akan ditumbuhi rumput. Nah, kemudian setelah rumput, kemudian rumput ini menjadi semak yang sangat tinggi. Lalu dari daerah manapun itu terbawalah biji tumbuhan lain, lalu tumbuh menjadi pohon. Nah, setelah sekian tahun, dengan adanya gulma tahunan dan gulma rumput, ini tanah akan semakin subur. Lalu biji-biji tadi yang terbawa dari daerah luar akan tumbuh lalu menjadi pohon, dan kemudian pohon semakin banyak yang mendesak semak dan rumput sehingga daerah tersebut akan ditumbuhi pepohonan yang banyak. Nah, ini untuk menjadi seperti ini tuh butuh waktu tahunan. Jadi kalian harus menjaga kelestarian alam agar tetap lestari, karena membutuhkan waktu yang lama untuk dia kembali seperti semula seperti ini, bertahun-tahun. Nah, perubahan ekosistem itu ada juga yang disebabkan oleh manusia. Perubahan alami itu tadi terjadi akibat oleh perubahan musim bisa dan bencana alam seperti gunung meletus, kebakaran hutan, tsunami, tanah longsor, dan banjir. Sementara itu, perubahan ekosistem akibat kegiatan manusia misalnya penebangan hutan dan pencemaran lingkungan. Perubahan ekosistem akibat kegiatan manusia terjadi karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia mengolah lingkungan misalnya dengan cara menebang pohon di hutan untuk mendapatkan kayu atau lahannya dijadikan perkebunan. Ekosistem akan mengalami perubahan dari ekosistem hutan menjadi ekosistem perkebunan. Nah, ini adalah contoh gunung meletus, yaitu bisa menyebabkan perubahan ekosistem secara alami. Lalu ini adalah contoh dari penebangan pohon yang akibat kegiatan manusia. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia harus tetap dijaga meskipun bangsa Indonesia telah merdeka. Kemerdekaan yang telah dicapai harus dijaga sebaik-baiknya oleh pemerintah dan masyarakat. Kamu sebagai bagian dari bangsa Indonesia juga memiliki tanggung jawab menjaga kemerdekaan. Nah, sebagai rasa syukur,
kita terhadap negara. Sebagai siswa yang baik, kita harus bisa mengungkapkan rasa terima kasih kepada guru, karena guru adalah salah satu pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, ini adalah salah satu lagu yang menceritakan tentang rasa terima kasih kepada guru. Nah, tahukah kalian lagu Di Samping termasuk dalam tangga nada diatonis mayor atau minor? Lalu, nanti kalian coba identifikasi ya lagu Di Samping sesuai ciri-cirinya. Nah, anak-anak, ini adalah lagu ungkapan rasa syukur bahwa kita sudah diajarkan oleh guru. Karena sebentar lagi adalah kita akan memperingati Hari Guru, yaitu tanggal 25 November 2020. Nah, apa sih ungkapan rasa syukur kalian terhadap jasa-jasa yang sudah diberikan oleh guru? Nanti kalian bisa berikan kepada mereka. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.